Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya konfigurasi dynamic routing IGRP di topologi 3 router. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari konfigurasi topologi 2 router. Di sini saya hanya menambahkan satu router jenis 2911 dan juga satu PC. Kita hubungkan untuk kedua perangkat ini menggunakan kabel dari router 2 ke router 3. Kemudian dari router 3 ke PC. Nah, untuk PC sendiri, kita akan menggunakan IP 192.168.30.2/24. Lalu untuk gigabyte 0/1, kita akan menggunakan IP 192.168.30.1/24. Kemudian untuk gigabyte 0/0, kita akan menggunakan IP 20.20.20.2/24 dan di router 2 gigabyte 0/2 kita akan menggunakan IP 20.1/24. Nah, di video kali ini kita cuma akan mengkonfigurasi di router 3 dan router 2 saja, karena router 3 akan menambahkan IP baru yaitu 20.2 dan juga 30.1. Nah, di router 2 juga menambahkan IP yang baru atau network yang baru di gigabyte 0/2 yaitu 20.1. Sedangkan router 1 kita tidak akan melakukan konfigurasi karena di router 1 tidak ada tambahan network baru. Nah, kemudian kita akan masuk ke router untuk menyalakan interface yang masih mati ini. Kita ke router 2, kita klik enable, masuk ke global configuration, lalu kita masuk ke interface gigabyte 0/2. Kita nyalakan no shutdown. Nah, ini masih merah karena di router 3 belum menyala. Kita sekaligus masukkan IP-nya saja, IP address 20.20.20.1, kemudian /24 yaitu 255.255.255.0, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan nyalakan interface gigabyte 0/0 dan juga 0/1 di router 3. Kita masuk ke menu CLI, kita pencet no, enter, enable, dan consti. Lalu kita masuk ke interface range gigabyte 0/0 sampai 1. Kita ketik no shutdown. Nah, semua interface ini sudah up atau sudah menyala. Kemudian kita exit. Kita akan masuk ke IP address-nya yaitu gigabyte 0/0 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface gigabyte 0/0, lalu ketikkan IP address atau kita tambahkan IP-nya yaitu 20.20.20.2. Yang ini /24 yaitu 255.255.255.0, lalu kita enter. Kemudian kita masuk ke interface gigabyte 0/0, kita tambahkan IP-nya yaitu 30.1 yang nantinya akan menjadi gateway untuk PC 3 192.168.30.1/24. Kita enter. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di PC 3. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 30.2 192.168.30.2. Untuk socket mask-nya yaitu /24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan advertise connected network di router 3. Kita masuk ke router 3, kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita ketik router IGRP. Nah, di sini kita disuruh memasukkan autonomous system number-nya. Nah, teman-teman ingat bahwa kalau di router 1 dan router 2 kita menggunakan autonomous system number-nya adalah angka 10. Maka di router 3 juga harus menggunakan angka 10. Kita enter. Kemudian kita ketik network. Nah, kita ketik network yang mau kita promosikan yaitu 20.0 dan juga 30.0, 20.20.20.0, kita enter. Kita akan masukkan lagi yaitu untuk 30.0, 192.168.30.0, kita enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di router 2. Kita enter terlebih dahulu, kita exit. Kita masuk ke router IGRP 10, kita enter. Kita masukkan networknya yaitu kita hanya perlu menambahkan network yang baru yaitu 20.0. Ini 20.20.20.0, kita enter. Nah, di sini ada peringatan seperti ini bahwa nantinya 20.2 akan menjadi tetangga untuk router 2. Nah, kita akan coba cek di sini dengan cara do show IP IGRP network. Nah, di router 2 terdapat dua jenis IP yaitu 10.1 dan juga 20.2. Untuk 10.1 ini mengarah ke router 1 dan 20.2 mengarah ke router 3. Karena router 2 terhubung ke router 1 dan router 3.
Makanya ada 2 IP di sini. Nah, kemudian kita akan coba cek di router 3. Kita exit. Nah, kita ketik do show EGRP network. Nah, di router 3 hanya ada 20.1 saja, yaitu tetangganya. 20.1 ini berasal di router 2 karena router 3 hanya terhubung ke router 2 saja. Selanjutnya kita akan coba cek IP root atau table root di router 3 dengan cara do show IP root. Nah, di sini terdapat 3D atau 3 IP EGRP. D ini bukan dynamic ya teman-teman. D ini adalah EGRP yang pertama ada 10.0, kemudian ada 192.168.10.0 dan ada 192.168.20.0. Teman-teman ingat kalau tadi kita hanya konfigurasi di router 2 dan router 3 saja. Nah, jadi pastinya IP 192.168.20.0 ini akan langsung masuk ke router 2, router 3. Tetapi untuk 192.168.10.0 ini dan juga network 10.0 itu merupakan fungsi dari dynamic routing EGRP, yaitu advertise. Jadi contohnya router 1 akan advertise atau mempromosikan table rootnya ke router 2. Nah, karena di sini ada router baru lagi, router 2 juga akan mempromosikan di table root dari router 1 ke router 3. Makanya router 3 akan ada IP atau network 10.0. Kemudian 192.168.10.0 dan juga 20.0 kita cek di router 2 juga. Do show IP root. Di sini juga sama, ada network 192.168.10.0, kemudian ada 30.0. Lalu kita cek di router 1. Kita enable const, langsung saja show IP root. Nah, di sini terdapat network 20.0, kemudian ada 192.168.20.0 dan juga network 30.0. Nah, tadi kita tidak mengkonfigurasikan di router 1, tetapi router 1 langsung menambahkan network yang baru, yaitu 20.0 dan juga 30.0. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan tes ping dari PC 3 ke PC 2 dan juga PC 1 apakah sudah bisa atau belum. Nah, PC 3 ke PC 2 hasilnya langsung successful. Kemudian PC ke PC 1 hasilnya juga langsung successful, yang artinya konfigurasi dari EGRP yang kita lakukan telah berhasil. Nah, di video selanjutnya kita akan menambahkan switch di sini dan kita akan mengkonfigurasi VLAN EGRP.